Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama Yesus aku tentram, bahagia, terjaminlah masa depanku, hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup aku pun hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama-Mu untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami akan dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan 15. Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan 15. Kita baca secara silih berganti. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus.
Hanya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab hari ini, baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang telah memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan, pada saat ini berikanlah hati yang tenang, pikiran yang tenang, sehingga kami dapat mengerti akan firman Allah yang akan kami baca melalui firman Allah. Berkati kami semua, sehingga di dalamnya kami diberkati oleh firman Tuhan ini. Terpujilah nama Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, Salam. Kiranya pada saat ini Bapak Ibu dan saya selalu diberkati oleh Tuhan, karena satu hal yang kita tahu, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan dengan beriman kepada Yesus Kristus, pasti kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ibu bapa yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Sebagaimana kita ketahui
bahwa jemaat yang ada di kota Roma atau Roma pada umumnya bukan karena hasil pelayanan Rasul Paulus, tetapi sebelum Rasul Paulus, Roma dilayani oleh murid-murid Yesus yang pertama. Dan kalau kita melihat dalam bacaan ini, di mana perkembangan jemaat itu begitu luar biasa, bertumbuh, iman mereka begitu kuat, mereka bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan seluruh dunia tahu bagaimana perkembangan daripada jemaat yang ada di Roma. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, itu semua bisa bertumbuh, bisa berkembang. Jemaat di Roma bisa betul-betul menjadi jemaat yang begitu tumbuh. Iman mereka begitu kuat. Dan mereka juga berbagai macam tantangan mereka bisa hadapi. Karena iman dari pribadi-pribadi umat pada waktu itu, mereka sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Ini suatu contoh bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ketika masa-masa COVID-19, ada masa-masa atau waktu-waktu yang kita tidak duga-duga. Bencana alam bisa terjadi di mana-mana. Mari kita ikuti iman daripada anak-anak Tuhan yang ada di Roma. Mereka sungguh-sungguh berharap dan terus berharap kepada Tuhan. Mereka hidup dalam ketaatan. Mereka tidak takut menghadapi tantangan karena iman mereka, keyakinan mereka yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan. Dan hasilnya, mereka diberkati oleh Tuhan setiap waktu. Ibu bapak yang saya kasihi, ketika Paulus mendengar berita bahwa perkembangan iman anak-anak Tuhan di Roma, Rasul Paulus memuji mereka, mengasihi mereka. Rasul Paulus memberikan semangat kepada mereka supaya jemaat itu terus semakin bertumbuh. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, banyak orang yang sedang berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saya. Banyak orang yang sangat memperdulikan kehidupan kita. Mengapa kita tidak memperdulikan kebutuhan kita sendiri? Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tema renungan pada saat ini berbicara diperdamaikan dan diselamatkan. Kita mau melihat ada dua bagian pokok penting dalam bacaan hari ini. Yang pertama berbicara tentang kasih Allah. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang yang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ketika Rasul Paulus menyadari bahwa perkembangan bisa terjadi di kota Roma, anak-anak Tuhan bisa bertumbuh dan bisa berkembang, itu semata-mata karena perjuangan mereka. Dan mereka selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ibu bapak yang saya kasih, dimanapun kita berada pada saat ini, ketika kita belum diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah orang yang lemah, orang yang durhaka, orang yang jauh dari Allah,
Orang yang tidak mengerti bagaimana mengasihi sesama. Dan orang yang tidak mengenal tentang kebaikan Allah. Artinya hubungan Bapak Ibu dan saya jauh dari Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika kita membutuhkan Tuhan? Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan menjadi penyelamat kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pada waktu kita tidak berdaya. Pada waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu itu hadirlah Yesus yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Yesus mati untuk pengampunan akan dosa-dosa kita. Ayat yang ke-8 sangat jelas. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus hadir ketika kita mencari pertolongan. Yesus hadir ketika kita membutuhkan penolong yang betul-betul mampu membawa kita keluar dari dosa yang terus mengikuti Bapak Ibu dan saya setiap waktu. Yesus hadir tepat pada waktunya. Kita membutuhkan penolong, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban untuk Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita renungkan. Dosa-dosa kita telah dihapus oleh Tuhan. Pelanggaran kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ini betul-betul alam berbelas kasihan kepada Bapak Ibu dan saya. Marilah tetap mempertahankan akan kebaikan Allah itu. Dan kita menerapkan dalam kehidupan kita dimanapun kita ada. Kita menceritakan tentang keindahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan yang tidak putus-putusnya dalam kehidupan kita setiap hari. Hal yang kedua, dalam bacaan ini kita diingatkan, yaitu tentang kematian Yesus menjadikan kita berbaik kembali dengan Allah. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersatu dengan dunia ini, dan ketika kita menikmati hidup dalam dosa, apa yang terjadi? Murka Allah tetap terjadi, dan terus menerus, sehingga hubungan Bapak, Ibu, dan saya, hubungan dengan Allah itu putus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi syukurlah kepada Allah yang begitu setia, yang begitu mengasihi. Dia mencari Bapak, Ibu, dan saya. Melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, membuat kita menjadi baik dengan Allah. Hubungan yang terputus, sekarang kita bisa bebas datang kepada Allah setiap waktu. Oleh sebab itu Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, mari kita mencari Tuhan, naikkan ucapan syukur setiap waktu. Pada pagi, siang, malam, kapan saja sekarang kita diberi kebebasan untuk datang kepada Allah. Tetapi ketika kita masih dalam dosa dan belum diselamatkan oleh Allah melalui kematian Kristus Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hubungan kita jauh dari Allah. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberi kebebasan untuk datang kepada Tuhan setiap waktu.
dan ayat yang 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ini luar biasa. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, renungkanlah ayat ini sebaik-baiknya. Kematian Kristus Yesus membuat kita, hubungan bapak ibu saya dengan Allah menjadi bebas. Kita untuk ungkapkan segala perasaan, permohonan kita kepada Allah. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dimanapun kita berada, jadilah pengikut Kristus yang setia. Renungkan akan kebaikan Allah setiap waktu. Dan lakukanlah perdamaian selalu dengan Allah. Dekatkan diri kepada Allah setiap waktu. Kita diberi kemudahan oleh Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu dimanapun kita ada. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadikan dasar kehidupan kita sepanjang waktu-waktu ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari kita tenangkan hati sejenak. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih buat firman Allah yang menguatkan kami pada saat ini. Yang mengingatkan kami semua, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami ada pada saat ini. Baik di rumah, di jalan, dimanapun saja kami berada. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah atas pemberitaan firman Allah pada saat ini yang menjadi dasar kehidupan kami setiap waktu. Engkau telah mati ya Yesus untuk kami, untuk menghapus segala penderitaan kami, segala dosa kami, segala air mata kami. Engkau mati membuat kami bisa datang kepada Allah setiap waktu. Dan terima kasih iman kami yang Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing, yang membuat kami kuat di dalam Tuhan. Berkati kiranya jemaat, baik itu yang di rumah sakit, yang sedang dirawat karena sakit, maupun yang ada di rumah masing-masing. Berikanlah semangat dan jauhkanlah segala cobaan, godaan, sehingga kami di dalamnya bisa memuji, memuliakan nama Tuhan setiap waktu. Bapa yang baik,
Hamba-Mu mau berdoa untuk anak-anak jemaat, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan berkatilah anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ujian sekolah maupun mempersiapkan ujian nasional. Berikanlah ketenangan, sukacita, semangat dari anak-anak Tuhan. Engkau hadirkan damai sejahtera sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai anak-anak Tuhan dengan segala baik. Hamba-Mu mau berdoa untuk ketakutan yang dialami oleh umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan, karena COVID-19 masih merajalela di mana-mana. Amankanlah anak-anak Tuhan. Berikanlah jalan keluar ketika kami menghadapi persoalan. Dan berikanlah semangat kami untuk mengikuti anjuran pemerintah, supaya kami mengikuti vaksin, dan itu menolong bagi diri kami sendiri dan juga bagi banyak orang. Hamba-Mu mau berdoa juga untuk situasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Kupang dan sekitarnya, bencana alam yang tak henti-hentinya, banjir bandang yang membawa korban. Tolonglah anak-anak Tuhan, pakailah pemerintah setempat dan anak-anak Tuhan lainnya untuk saling menolong, saling membantu, saling merangkul dalam doa dan juga semangat, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di NTT tidak larut dalam kekecewaan, tetapi mereka dibangkitkan semangatnya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu mau berdoa untuk PHMJ di gereja GPIB WR Supratman bersama Bapak Pendeta Yance selaku Ketua Majelis Jemaat. Berkatilah pelayanan mereka masing-masing, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Yance bersama istri dan anak. Tolong berkatilah dalam setiap kegiatannya, dalam pelayanannya, dalam kebersamaannya bersama jemaat maupun bersama penatua diaken. Berkatilah seluruh diaken dan penatua, bahkan pengurus-pengurus semua yang masuk dalam kelima pelkat. Tuhan memberkati semuanya, sehingga kami terus berjalan dalam kasih sayang Tuhan melalui pelayanan kami masing-masing. Hamba-Mu mau berdoa untuk pihak keamanan, baik itu TNI, kepolisian, anggota Densus 88 yang sedang bertugas untuk keamanan bangsa dan negara. Berkatilah pihak-pihak keamanan supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan kasih sayang Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa untuk para pegawai gereja, pemain musik, pemandu lagu, pengatur sound system, pengatur alat media dimanapun mereka tinggal. Tuhan jaga, Tuhan memberkati semuanya. Hamba-Mu mau berdoa juga untuk penjaga malam di gereja GPIB Immanuel WR Supratman. Berkatilah bangsa dan negara kami, mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan untuk memberkati kepala negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat paling bawah pun berkatilah. Terima kasih Tuhan, lingkungan dimanapun kami berada Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah doa-doa kami yang kami naikkan masing-masing dalam hati kami pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sebar maha baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawa ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memuji-Nya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan aku jadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang lelap, supaya
Ibu bapa yang diberkati Tuhan, kini arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.